Perkenalkan, saya Jaka Kundali, biasa dipanggil Jaka. Saya owner dari Jasku, Jasa Kurir. Saya lahir di Pamekasan, 6 Juli 1995. Alamat saya di Perumahan Royal Nyalaran, Pamekasan. Jasku di sini itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 2020. Awal mula Jasku itu ya berawal dari ada 6 orang teman-teman saya tiba-tiba ngontak nanya lowongan pekerjaan. Waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan swasta ya. Itu kenapa kok tiba-tiba teman-teman langsung ada 6 orang menghubungi saya gitu. Itu yang jadi tanda tanya. Terus kenapa saya berpikir kenapa nggak saya tampung aja teman-teman itu, tapi apa gitu awal mulanya. Cuma terbersit malam kalau nggak salah itu saya terbersit ojek online. Istri saya kebetulan orang Sampang, di Sampang sendiri sudah agak banyak ya untuk ojek online di Sampang. Saya berpikir kenapa kok saya nggak nyoba buka di Pamekasan seperti itu. Terus saya coba, saya lihat-lihat prosedurnya seperti gimana, cara kerjanya seperti gimana, sistemnya seperti gimana, saya pelajari. Meskipun di Grab, Gojek itu saya pelajari juga sistem-sistemnya seperti gimana, saya modifikasi seperti gimana, terus saya terapkan di Jasku. Kalau saya pendidikan pernah sempat belajar di UNESA ya, tapi nggak sampai selesai. Saya cuma 1 tahun di UNESA, itu jurusan psikologi pendidikan. Itu bahasa kerennya kalau anak-anak muda sekarang itu BK, bimbingan konseling. Cuma istilahnya itu psikologi pendidikan. Saya belajar di situ nggak sampai selesai, cuma 1 tahun ya karena kondisi ekonomi ya dan juga kondisi keluarga pada saat itu. Terus basic saya memang saya suka di dunia marketing. Jadi saya suka jual-jual, itu saya suka. Cuma kalau untuk basic dunia bisnis ojek online ini saya baru terfikirkan dan baru dipelajari saat-saat ini gitu loh. Jadi kita pelajari setengah gimana, terus lahirlah Jasku. Pemilihan nama Jasku itu sebenarnya terinspirasi dari ya gak jauh-jauh dari nama identik nama saya ya. Nama saya kan Jaka Kundali. Istilahnya JK lah. Saya waktu itu nyari-nyari apa ya yang pas sama pekerjaan ini yang akan saya tekuni, sama nggak lepas dari identik nama saya sebagai istilahnya sebagai pencetusnya lah istilahnya. Saya mikir sempat saya bergerak di ojek online lah. Kalau saya pakai nama embel-embel ojek untuk kedepannya mungkin masyarakat mengenalnya ya ini ojek online. Sedangkan tujuan awal saya mendirikan ini itu tujuan pasar saya itu mau ada di tengah-tengah Grab sama Gojek, sama di tengah-tengah JNT sama JNE. Itu tujuan kita, tujuan awal. Terus saya mikir apa ya, saya scroll tuh di IG nyari inspirasi nama, terus ketemulah Jasku, Jasa Kurir. Jadi Jasa Kurir itu kan, kurir itu masih dalam artian luas, jadi tidak terfokus ke ojeknya. Makanya bisalah akhirnya sempat awal-awal mau diganti Jaskui istilahnya, tapi kok Jaskui kayaknya agak berat pengucapannya, jadi ya udah kita netapin Jasku gitu. Jadi nggak hilang identik dengan nama saya Jasku, dan artian Jasa Kurir juga luas sesuai dengan keinginan, jadilah Jasku. Cuma kalau teman-teman awal-awal saya merintis Jasku itu malah banyak yang DM nanya, Mas kalau nyewa jas itu berapa? Malah kita dikira penyewaan jas pada saat itu. Makanya pas di awal-awal
IG itu kita jasku, cuma jasku. Banyak yang DM nanya sewaan jas, akhirnya kita tambahin dalam tanda kurung seperti itu, ada jasa kurirnya. Kalau untuk dukanya, untuk di awal-awal mungkin kesulitan saya mencari kurir pada saat itu, karena pada saat itu awal-awal kurir itu yang saya naruh lowongan pekerjaan itu nggak langsung dapat kurir, karena pada saat itu orang-orang itu menanyakan pekerjaannya gimana, gajinya seperti gimana, sedangkan di kita itu tidak ada yang namanya gaji pokok kayak gitu. Jadi kesulitan awal yaitu kita kesulitan mencari kurir. Tapi setelah kita yakinkan pekerjaannya ini untuk jangka panjangnya enak, akhirnya nyantol 2-3 orang pada saat itu. Ya alhamdulillah nyantol, mereka bekerja merasa seneng dapat hasil. Ya akhirnya mereka ngajak ke temennya, nge-share ke temennya, ini ada pekerjaan seperti ini. Akhirnya dengan banyaknya orderan juga yang masuk, kita nambah lagi, gampang istilahnya. Jadi kita ngerekrut orang pada saat itu mudah disesuaikan dengan orderan kita yang masuk kayak gitu. Kita buka jasku itu 3 hari itu nggak ada yang nyantol, nggak ada orderan, nggak ada kurir. Sudah ada kita sekitar 2 atau 3 orang, 3 orang termasuk saya sih. Kurir sudah ada tapi orderannya belum ada. Itu selama 3 hari. Saya masih ingat betul itu selama 3 hari saya buka itu belum ada orderan. Akhirnya saya ini kenapa ya, apa yang salah gitu. Jadi saya coba cari selebgram yang lagi hit di Pamekasan pada saat itu. Kebetulan ada Putri Mamas, itu adik kelas saya sendiri pas SMA. Saya nyoba ngubungi dia, saya minta tolong ngepromosiin sama dia, dipromosiin. Terus alhamdulillah kebesokannya nyantol, dan yang order itu salah satu teman selebgramnya, Aisyah Ica. Itu pada saat saya dapat orderan pertama kali itu, saya masih ingat pada saat saya mau makan sama istri, makan malam habis maghrib itu kalau nggak salah. Saya mau makan, ada orderan masuk, saya nggak jadi makan. Saya seneng pada saat itu. Saya berangkat, udah makan nanti aja, ini ada yang order. Saking senengnya saya langsung berangkat. Dan yang order pada saat itu senengnya saya lagi Aisyah Ica, selebgram juga, dan itu langsung saya minta foto. Makanya kalau teman-teman bisa ngecek di IG kita Jasku Official, itu di scroll paling bawah itu foto pertama kali saya sama Aisyah Ica, itu yang pertama kali ngorder. Jadi pada saat itu saya seneng, saya tinggalkan. Terus setelah nganter paketan ke Aisyah Ica itu, saya langsung pulang, saya langsung makan dengan lahap kayak gitu, karena saking senengnya gitu. Ya istri juga pada saat itu juga seneng-seneng jangan ya istilahnya ya. Jadi kita memulai bisnis itu memang pure benar-benar nggak ada modal sama sekali. Ya cuma modal nekat, kita modal belajar ya dari internet, sistem-sistemnya seperti gimana. Modalnya ya nekat, ya saya pengen seperti gini, terus kapan launchingnya kita sudah ada, sudah semua. Toh kita ngegaji teman-teman itu, teman-teman dapat orderan itu sudah dapat gaji seperti itu. Jadi pure kita benar-benar nol modal seperti itu. Jadi kita ada aplikasinya di Play Store, bisa teman-teman download. Di WA itu, tapi untuk saat ini memang kebanyakan masyarakat Pamekasan banyak yang order di via WA seperti itu. Jadi teman-teman order di via WA di nomor admin itu, nanti ada admin ngebales pakai format, teman-teman tinggal ngisi format aja. Teman-teman mau kemana, beli apa, atau teman-teman mau bepergian kemana, itu tinggal ngisi format aja. Nanti format itu kita teruskan ke kurir kita. Kalau untuk saat ini kita kurir ada di Pamekasan itu 119 kurir. Admin ada 2. Terus di bagian kreator kita juga ada 2. Kalau di Sampang itu kita baru-baru ini buka di Sampang sama Sumeneb, itu kurir masih ada 3. Sama admin 1, sama di Sampang Sumeneb juga kurir masih ada 3, admin 1. Kalau untuk target sih kita memang ada target buka cabang di per kabupaten di Madura ya. Jadi biar kita itu
asli bisnis lokal, tapi kita bisa mengembang ke target kita nggak muluk-muluk Jawa Timur lah istilahnya. Jadi target kita Jawa Timur, tapi kalau bisa kita di Pamekasan kita sudah istilahnya bisa dikatakan berhasil lah memikat masyarakat. Tinggal next proyek kita nguasain di Madura. Kalau di Madura kita sudah pegang, kita bisa next untuk Jawa Timurnya. Pesan saya ketika teman-teman mau memulai bisnis atau suatu usaha, coba aja. Tapi yang terpenting ketika teman-teman sebelum mencoba, teman-teman harus punya landasan dulu. Ide-idenya itu seperti gimana, sistem-sistemnya seperti gimana. Jadi ketika teman-teman memulai, teman-teman itu bisa memulai tapi yang berjangka panjang. Bukan yang memulai dapat 3 bulan, 2 bulan, teman-teman angin-anginan seperti itu. Jadi ketika teman-teman punya ide, saran saya sih lebih baik ditulis. Karena apa? Karena ide itu sangat mahal. Jadi ketika ide itu tidak ditulis, teman-teman mengingat tuh idenya. Semakin teman-teman mengingat ide itu, semakin ide itu akan hilang kalau teman-teman tidak mencatat. Semangat pagi.